Selamat malam teman-teman, bertemu kembali nih sama kita Komsos Paroki Indranggu. Hari ini Paroki Indranggu sedang ada acara pisah sambut. Kira-kira apa aja ya acara hari ini? Yuk kita tonton. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya ke Romo apa kesan pesan tentang Paroki Indranggu ini dan apa harapan Romo untuk Paroki Indranggu ini. Halo teman-temanku sekalian, di sini udah bersama salah satu Romo dari Indranggu nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Romo boleh diperkenalkan namanya siapa? Saya bukan Romo Indranggu, mantan. Oh, mantan teman-teman. Ya. Nama saya Yohanes Yunuaris Madi. Sebelumnya Romo di Delanggu ini menjadi Romo Vikaris atau Romo Paroki, Mo? Di Delanggu 6 tahun jadi Romo Paroki. 6 tahun, cukup lama ya teman-teman. Nah, ini kan Romo menjadi Romo yang cukup lama di Paroki Delanggu ini, Mo. Kira-kira kesan dan pesan yang dirasakan Romo tentang umat di Delanggu ini gimana, Mo? Ya, umat Delanggu itu baik-baik, lalu asik lah pelayanan di sini, dan banyak yang sepuh sehingga pelayanan terutama misa memulai itu banyak sekali. Banyak. Kalau misa harian gimana, Mo? Misa harian juga umat antusias. Keren nih umat Delanggu nih. Apalagi ya? Kira-kira harapan Romo untuk Delanggu ini bagaimana, Mo? Ya tentunya sekarang ini kan baru penataan kawasan ya, terutama untuk gereja itu baru akan dimulai. Semoga nanti pembangunan dapat dan lancar, lalu umat juga semakin guyup, semakin beriman kepada Tuhan, semakin setia, terutama untuk UMK-nya ini loh ya. UMK didengar ya, UMK Delanggu semakin guyup, semakin rajin mengadakan acara-acara. Ya, Begitu, terima kasih Romo Yun atas pesan dan kesannya dan juga selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Romo. Nah, ini ada salah satu Romo lagi nih teman-teman. Termasuk Romo dengan wajah baru ya di Delanggu ini. Sebelumnya kita kenalan yuk sama salah satu Romo ini. Romo perkenalkan namanya siapa dan sebelumnya dari paroki mana? Nama saya lengkap Florentinus Harto Subono. Biasa dipanggil Romo Bono. Tugas terakhir saya di paroki Santa Maria Fatima Banyumanik, Semarang. Oh, kalau tadi kita bertanya tentang kesan-pesan di Delanggu, ini kita bertanya nih tentang kesan-pesan Romo waktu di paroki sebelumnya itu gimana, Romo? Oh well, kesan saya pertama-tama ketika di sana saya datang sebagai pastor kepala, saya mulai mengadakan pembaharuan spiritual, pembaharuan rohani. Kalau Jokowi mengatakan revolusi mental, saya mengajak orang kembali menggali kekuatan-kekuatan rohani, dan itu semua mempengaruhi seluruh aktivitasnya di sana, dan akan mendapatkan kesulitan banyak juga sih, tantangan-tantangan, karena di sana lebih cenderung ke kota, jadi masyarakatnya individualis. Lain dengan di sini, ketika ketemu orang yang sudah ramah, orang ini mudah diajak kerjasama, mudah diajak untuk bersekutu, sehingga suasana kasih itu masih kental, kasih dalam merekatkan persaudaraan itu. Jadi gitu ya teman-teman untuk pesan-kesan Romo Bono di sana. Ini salah satu hal yang menarik nih, dari tadi Romo Bono menyebutkan moto-moto hidup ya. Kira-kira moto hidup Romo Bono apa, Mo? Moto hidup saya rumuskan dalam bahasa Jawa. Marang Gusti ngabekti, marang umat gemati. Artinya saya memang bersujud kepada Tuhan, yang saya laksanakan ini begitulah kehendak Tuhan. Seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu berinterpretasi dari pewujudan Yesus, penjelmaan Yesus ke dunia ini adalah bahwa saya ini sudah dipilih menjadi anak Allah, dipilih menjadi sahabat Yesus, saya digemateni oleh Allah.
maka saya juga merasa memberi kesaksian bahwa saya juga ngemateni Allah, Allah juga ngemateni kalian semua umatnya. Jadi Allah itu penuh kasih dan gemateni ya Romo. Ya. Lalu harapan Romo apa kira-kira di Paroki Delanggu ini untuk kedepannya? Harapan saya adalah kegairahan dalam segala aktivitas baik liturgi maupun kemasyarakatan, istilahnya menemukan sukacita, atau dalam surat aktivitas saya menemukan sukacita. Karena sukacita kan Injil, kabar gembira. Saya menemukan sukacita dan mengerjakan aktivitas saya dengan sukacita. Jadi kita itu harus mengerjakan dengan sukacita ya. Didengar teman-teman agar bisa menemukan sukacita. Terima kasih Romo Bono atas pesan dan kesan serta harapannya, dan semoga betah ya mau di Delanggu ini. Oh pasti. Terima kasih Romo. Terima kasih. Berkah dalam. Nah, ini kita juga udah bertemu lagi sama salah satu Romo yang dibilang Romo asik oleh para OMK, Romo asik. Sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa? Baik, terima kasih Nando. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang Kakung, yang Putri, nama saya Romo Martinus Sutomo PR. Panggil saya Romo. Atau kalau mau lengkap Romo Tomo, atau kalau mau keren Romo Toms. Romo Toms, salah satu Romo yang disukai oleh banyak OMK ya, karena asik katanya sih. Ya, katanya. Nah, ini kita mau tanya nih Mo, sebelumnya Romo itu di Paroki Delanggu sebagai apa dan sekarang sebagai apa? Baik, sebelumnya Bapak Uskup memberi tugas kepada saya untuk menjadi vikaris parokial. Vikaris itu artinya pembantu atau rekan. Parokial itu berarti Romo Paroki. Saya ditugaskan membantu Romo Paroki, yakni Romo Yun dalam pengembalaan umat, administrasi dan sebagainya. Lalu sekarang Bapak Uskup memberikan kepercayaan kepada saya menjadi Romo Paroki. Meskipun saya sebetulnya sadar bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Saya belum pernah menjadi Romo Paroki sebelumnya, maka saya harus banyak belajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup dan Keuskupan yang sudah mempercayai saya sebagai Romo Paroki. Dan tentu mohon doa dari umat supaya saya bisa menjalankan tugas dengan layak dan sepantasnya. Amin. Amin, kita amin bersama ya teman-teman. Yang kedua, ini kan Romo udah pernah bertugas di sini ya. Kira-kira kesan dan kesan bertugas di sini seperti apa? Terima kasih. Saya memiliki kesan umat di sini itu intinya adalah baik-baik. Dan boleh saya katakan umat di sini itu aktif. Semuanya punya ide bagus-bagus. Semuanya tidak hanya punya ide, mau melakukan ide pelayanan. Dan saya sebagai Romo senang sekali. Saya tinggal mengarahkan, tinggal membimbing, tinggal mengikuti, dan tinggal mendoakan. Nah, seperti itu ya. Jadi umat luar biasa, Bapak Ibu sekalian, lanjutkanlah. Melanjutkan yang baik-baik ya. Yang baik-baik dong. Iya. Semakin berkreasi lagi, semakin meningkatkan lagi gitu ya. Lalu harapan Romo untuk Paroki Delanggu ini seperti apa, Romo? Romo Bono tadi sudah menyampaikan motonya. Kalau tidak salah, motonya Romo Bono adalah kagem Gusti ngabekti karo umat gemateni. Nah, saya dengan angkatan juga punya moto tahbisan atau moto imamat, yakni kecaplah betapa sedapnya Tuhan dari Mazmur. Ya, maka saya punya misi dan punya cita-cita. Saya ingin menghadirkan kabar gembira kepada para umat sekalian bahwa hidup menggereja itu harus gembira. Namanya juga kabar sukacita. Tuhan Yesus mewartakan Injil. Injil artinya kabar gembira. Berarti yang ada di gereja harus gembira. Ya, harus bersukacita karena Tuhan yang hadir di situ, gitu ya. Meskipun dalam tekanan dan penderitaan terus bersukacita. Ada pepatah mengatakan bersedih seperlunya, berbahagia secukupnya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Ya, maka saya berharap dengan kedepannya nanti saya bisa membawa umat untuk senantiasa bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan semua karunia-Nya kepada kita sekalian. Ya. Kita jadi pesannya di Romo Tomo itu kita harus semakin bersyukur dan semakin bahagia ya Romo. Betul. Dengan bersyukur kita bahagia. Ya.
bersyukur dan bahagia juga membuat kita tidak mudah tua ya Pak, katanya. Katanya Mas Wo mengatakan hati yang gembira adalah obat. obat dari segala penyakit. Terima kasih Romo untuk pesan dan kesan serta harapannya. Semoga apa yang Romo harapkan untuk Paroki Indelago ini bisa terwujud dan Paroki Indelago ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Romo. Semua bisa terwujud berkat kerjasama kita semua, berkat rahmat Allah, berkat doa Bunda Maria, dan perlindungan dari para malaikat. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kalau tadi kita udah berbicara bersama Romo, sekarang kita berbicara kepada salah satu perwakilan dari Miss Dinar ya teman-teman. Sebelumnya Mbak-mbak dan Mas-mas ganteng ini namanya siapa? Kenalin, nama aku Adit, aku perwakilan dari Miss Dinar. Halo, kalau nama aku Nadine, perwakilan juga dari Miss Dinar. Oke, di sini saya mau memberikan sebuah pertanyaan, nggak berat kok. Pertanyaannya adalah pesan dan kesan apa yang mau diberikan untuk Romo Yunuar yang akan pindah atau bertugas di tempat yang baru. Kalau aku mungkin aku kan jawab dari kesannya dulu ya. Kalau menurutku sebagai Miss Dinar, Romo Yun itu orang yang tegas, tapi tegasnya itu membuat kita disiplin gitu. Jadi kita nggak berani buat celelean gitu. Itu sih. Terus beliau juga orang yang baik dan peduli juga sama Miss Dinar gitu. Oh, jadi Romo Yun itu orang yang peduli dengan Miss Dinar ya. Begitu Mas? Betul. Yang kedua, pesannya untuk Romo Yun apa nih? Nah, karena tadi udah dijelasin sama temanku, Romo Yun itu orang yang disiplin. Kalau pesan-pesan dari kita, teman-teman Miss Dinar, semoga Romo Yun itu selalu berjaya dimanapun Romo Yun tugas. Semoga Romo Yun selalu menjadi Romo yang bisa mengayomi umat, nggak hanya umat tapi juga seluruh kabit liturgi Mas. Contohnya kayak Miss Dinar, karena Miss Dinar di sini kan dipedulikan sama Romo Yun, kayak udah jadi anaknya sendiri. Juga semoga di paroki yang baru juga sama seperti di Indelago atau bisa lebih baik. Pokoknya Romo Yun terus berjaya. Lalu harapan-harapan apa ke depannya untuk gereja kita, untuk Romo Yun dan juga untuk Miss Dinar? Semoga harapannya kalau dari aku sih, semoga Miss Dinarnya, mungkin kalau dari Miss Dinar ya, Miss Dinarnya bisa semakin berkembang lagi, atau semakin banyak, semakin lengkap, semakin banyak yang daftar, terus semakin berkualitas lah intinya gitu. Terus harapannya apa? Kalau harapannya sama, semoga Miss Dinar di Indelago ini, namanya Miss Saca ini semakin berkembang, juga semakin maju, semakin banyak teman-teman yang daftar. Makanya teman-teman yang berminat join ke Miss Dinar boleh banget. Nanti banyak banget teman-temannya juga untuk paroki Indelago juga bisa semakin maju, berjaya, Romo Yun juga selalu sehat dan terberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa ya teman-teman join ke Miss Dinar. Join ke Miss Dinar biar kalian banyak teman. Oke, terima kasih Mbak dan Mas sudah mau ditanya-tanyain. Terima kasih.